Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat di mana saja berada. Perkenalkan, saya Asma Yeni, guru SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pekanbaru. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Dalam hal ini, saya akan mewawancarai dua pimpinan sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD Islam As-Sofa Pekanbaru, Ibu Diana Ekawati, dan Kepala Sekolah TK Islam Pekanbaru, yaitu Bunda Ina. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah sampai di ruang kepala sekolah. Ibu Diana Ekawati, Kepala Sekolah SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Mem. Silakan duduk. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Nana, seperti janji kita kemarin yang setelah saya konfirmasi kalau hari ini ada wawancara kami dari guru penggerak, ada tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah kita di tempat kita mengajar. Jadi alhamdulillah Bu Nana hari ini berkesempatan. Jadi kita akan berbincang-bincang, mohon waktunya sebentar ya Bu Nana ya. Ya, silakan, Mem. Oke Bu Nana, kita langsung aja ya Bu Nana ya. Baik, Mem. Jadi di sini namanya kita dalam ranah pendidikan ini pasti ada hal yang kita hadapi ya Bu ya. Ya. Di sini kami akan mencoba ada beberapa pertanyaan tentang kasus-kasus yang kita hadapi yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi berarti baik di sekolah ya, di sekolah, baik itu di kalangan guru, mungkin ya siswa. Berarti saya angkat mungkin yang di kalangan guru, mungkin saya. Oke, mungkin kalau kasus-kasus yang berat sekali tidak ada sebenarnya ya. Mungkin seperti yang Mem ini ketahui bahwa di SD Islam As-Sofa kita masing-masing dari guru ini kan ada kita lakukan penilaian kinerja guru. Nah, dari penilaian kinerja guru itu kan ada beberapa indikator yang memang harus diperhatikan oleh guru. Nah, itu berkaitan juga kepada tata tertib guru. Kita ambil mungkin salah satu contoh yang sederhana, kasus kedisiplinan guru. Harapan kita pimpinan sekolah, begitu juga dengan yayasan, kehadiran guru itu ke sekolah kan harapannya datangnya bisa tepat waktu semuanya. Cuma di dalam perjalanan ada memang sebagian kecil, 1 atau 2 orang itu guru yang boleh dikata mungkin kurang disiplin sehingga di situ akhirnya menimbulkan dilema etika kepada guru tersebut. Kita kan mengharapkan guru tersebut bisa menegakkan rasa disiplinnya, datang dengan tepat waktu tadi, kemudian rasa tanggung jawab dia untuk bisa hadir ke sekolah tepat waktu. Karena ketika nanti dia tidak datang tepat waktu, nah itu kan akan mempengaruhi ke semuanya seperti itu. Nah, ini misalnya kita tadi yang saya sampaikan seperti dilema kasus itu adalah
ketidakdisiplinan guru satu atau dua orang yang memang datangnya tidak tepat waktu begitu Mem. Oke. Ya. Jadi di sini contoh kasus tentang kedisiplinan Kedisiplinan guru guru, dia datang terlambat ya. Ya, Benar, ya. terlambat. Jadi tadi Bu Nana bilang saya dengar itu dilema etika ya, dilema etika. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kalau itu dilema etika bukan bujukan moral? Bagaimana cara membedakannya? Ya, karena di sini kita kenapa saya mengatakan itu ke dilema etika, artinya di sini kan perlu adanya perbaikan dari etika guru tersebut. Kita tidak memberikan berupa sanksi ya, sanksi hukum atau apa gitu ya. Kalau misalnya di kalangan siswa kan masih ada mungkin beberapa sekolah yang menerapkan sistem anak yang datang terlambat pakai skor gitu ya. Nah, kalau yang ke guru ini datang tidak terlambat kan mempengaruhi ke rapor kinerja mereka gitu ya. Jadi kenapa itu dikatakan dilema etika, karena kita memang tidak memberikan sanksi dalam bentuk hukuman, tetapi nanti dampaknya adalah ke pencapaian hasil dari penilaian kinerja kami pimpinan sekolah kepada guru tersebut. Oke, berarti dia berdilema di sini ada dua hal, nilai kebajikan yang universal tadi, kedisiplinan dan tanggung jawab ya benar ya. Dia sama-sama benar, tapi dia secara etika dia melanggar ya. Oke, baik, cukup paham Bu Nana. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Bu Nana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dilema etika tersebut, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi yang disiplin tadi kan, nilai disiplin dan tanggung jawab. Jadi bagaimana Bu Nana mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan kayak tadi kasus kedisiplinan guru itu sama kedisiplinan sama tanggung jawab. Bagaimana Bu Nana mengambil keputusannya? Keputusan yang diambil terhadap dilema etika yang terjadi tadi, kita merujuk kepada tata tertib dari tata tertib guru yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian juga kita merujuk kepada indikator penilaian dari kinerja guru. Oke, baik. Ya. Oke. Ya, terus untuk langkah-langkah prosedurnya seperti apa yang dilakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah prosedurnya ketika terjadi pelanggaran yang seperti tadi kasus keterlambatan guru, nah kita panggil secara personal guru tersebut, kemudian kita tanya apa penyebabnya, kita komunikasikan dengan datang terlambat, nanti efeknya, resikonya seperti ini, kita komunikasikan pada guru tersebut, sehingga harapannya setelah kita mengkomunikasikan kepada guru tersebut bisa merubah keterlambatan tadi menjadi tidak terlambat lagi, sehingga nanti kedepannya bisa memperbaiki diri lagi dan akhirnya nanti akan memiliki etika yang bagus di dalam kedisiplinan kerja. Oke, saya dapat poin satu berarti komunikasinya. Oke, gitu. Oke, terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang efektif. Kalau hal-hal yang paling efektif untuk dalam pengambilan keputusan, tetap sih sebenarnya kita komunikasi. Kita kan bersama tim dari pimpinan sekolah, ketika ada muncul suatu kasus atau dilema, kemudian kita rapatkan, kemudian kita komunikasikan kembali. Oke, kembali komunikasi ya. Yang terpenting. Terus hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang dilema etika tadi, yang menjadi tantangannya apa, Bu? Misalnya udah pemanggilan guru, dikomunikasikan, terus apa yang menjadi tantangannya, Bu? Tantangannya bagi kami ketika misalnya tadi ada kasus, ketika kita memberikan penilaian yang memang akhirnya guru itu mencapai nilai yang kurang bagus, terkadang memang ada guru tersebut ada komplain kepada kita atas penetapan yang kita sampaikan. Tetapi
tetap kita kembalikan, kita jelaskan, kita komunikasikan, kita jelaskan secara detail. Nah, akhirnya memang mereka memahami. Oke, baik. Terus kalau ada kasus seperti itu, pemanggilan guru itu prosedurnya bagaimana, jadwalnya? Atau apakah dia langsung di tempat saat itu, atau ada jadwal tertentu menyelesaikannya? Nah, terus bagaimana bentuk dan prosedur seperti apa Ibu menjalankannya? Kalau yang untuk keseluruhan ada terjadwal, tetapi jika ada yang kasus tadi memang kita panggil secara langsung tanpa harus kita jadwalkan. Oke, berarti ada dua ya, tergantung Kondisinya. kondisinya. Selanjutnya Ibu, apakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Kalau faktor-faktor yang mempermudah dalam mengatasi kasus tersebut tadi rujukan dari poin-poin indikator penilaian guru, karena di situ sudah ada poin-poinnya, itu sangat membantu sekali. Nah, kemudian kita juga ada tim dari wakil kepala sekolah, itu juga mempermudah. Nah, kemudian yang paling utama adalah komunikasi saya dengan juga atasan yang di atas saya. Nah, itu juga faktor-faktor yang membantu mempermudahnya. Semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu? Yang bisa saya ambil intinya sebenarnya adalah segala sesuatunya memang harus kita komunikasikan. Jadi segala sesuatu yang kita putuskan sebelum kita mengambil keputusan, apalagi tadi dilema etika tadi, kita harus mengkomunikasikannya terlebih dahulu sebelum kita menetapkan atau memutuskan sesuatu apa yang akan kita berikan. Misalnya tadi contohnya endingnya ketika guru tadi ada poin memang tidak ini ya ada melakukan pelanggaran seperti datang terlambat. Nah, itu kan efeknya ke penilaian akhir dari kinerja mereka seperti itu. Atau pembelajaran yang dapat saya ambil adalah komunikasi dua personal, dua arah ya, komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya dari kita saja, kita juga sebelum menetapkan kita sampaikan dulu begini kejadiannya atau ini hasilnya, nah kemudian ini keputusannya. Oke, baik, alhamdulillah sangat menginspirasi sekali poin-poin yang dari pembicaraan kita. Mudah-mudahan saya juga kedepannya bisa belajar banyak tentang pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Terima kasih waktunya, Bu Nana. Sama-sama, Mimi. Sukses selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini saya ada di ruangan Bunda Ina, Kepala Sekolah TK Islam Asofah Pekanbaru, untuk mengadakan wawancara yang kedua. Assalamualaikum Bunda Ina. Waalaikumsalam, Mep. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu. Sudah saya konfirmasi ya Bu ya, ini tugas kami sebagai guru penggerak tentang bagaimana seorang pimpinan itu mengambil keputusan. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya Bun ya. Kalau kita namanya hidup kan Bun, tentu pasti ada masalah ya kan. Kalau nggak ada masalah berarti nggak hidup ya Bun ya. Jadi di sini terkait dengan sekolah Bunda sebagaimana pimpinan, bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Kasus dilema etika dan rujukan moral itu berarti kita harus tinjau langsung bila itu ada masalah. Kita harus tinjau langsung fakta-fakta apakah sesuai dengan aturan-aturan di sekolah kita, dengan etika-etika yang berlaku juga di sekolah kita dan lingkungan sekolah kita. Dan itu benar mengidentifikasinya ya Bun ya. Ada dilema etika, ada rujukan moral. Terus menurut Bunda nih, apa nih maksudnya yang kasus merupakan dilema etika rujukan moral ini seperti apa? Kalau permasalahan di sekolah Bunda kalau boleh tahu. Gitu ya. Di permasalahan di sekolah itu mungkin kebanyakan tuh tanggung jawab dan disiplin yang sesuai dengan aturan di sekolah kita kan punya aturan. Jadi bagaimana tanggung jawab pendidik
dan bagaimana tanggung jawab disiplin pendidik dan tanggung jawabnya dengan sekolah. Oh, jadi di sini kita berarti ke pendidiknya, bukan Ya, murid ya, Bu? benar. Ya benar, karena Bunda kepala sekolah nggak Iya. jarang ikut kelas ya Bunda ya, berarti guru-guru ya Bunda. Terus bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan yang benar-benar mengandung nilai kebajikan seperti tadi Bunda bilang, tanggung jawab dan disiplin. Bagaimana Bu? Ya, berarti itu kan kita harus tinjau langsung ke lapangan tentang fakta-faktanya, kenyataannya apakah sesuai dengan aturan disiplin dan bagaimana tanggung jawab pendidik itu di kelasnya masing-masing. Jadi kita lihat, kita tinjau langsung ke lapangan, terus bila ada masalah berarti kita akan berdiskusi dengan lingkungan di sekitar kita yang mengerti juga mengenai itu. Kita tanya pendapat mereka, tentu juga pimpinan di atas kepala sekolah juga ikut kita libatkan. Oke, berarti Bunda mengambilnya dengan meninjau langsung ke lapangan ya Bunda. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bunda lakukan dalam menindaklanjuti sebuah kasus itu, Bu? Ya, bila ada kasus terjadi, biasanya Bunda tidak langsung mempercayai, Bunda tinjau langsung ke lapangan. Bila memang itu terjadi, kasusnya ada, berarti Bunda berdiskusi dengan teman-teman yang biasanya lebih senior yang mengetahui tentang itu. Jadi kita ambil suara terbanyak, nanti apa yang akan kita putuskan. Berarti mendiskusikan ya dengan teman-temannya Bunda. Nah, terus kalau apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Yang efektif memang keputusan kita bersama, karena dia kan tentang sekolah, jadi keputusan terbanyak biasanya itu yang akan kita ambil. Oke, baik. Terus dalam mengambil keputusan itu kan biasanya ada tantangan kita sebagai pimpinannya Bunda. Terus kira-kira apa saja yang merupakan tantangan Bunda dalam mengambil keputusan itu? Tantangan itu adanya teman atau yang sudah kita percaya itu kurang memahami tentang kejadian. Jadi itu kita harus mencari yang lain yang lebih mengetahui tentang itu. Mungkin di situ tantangannya. Oke, itu dilemanya ya Bun ya. Kalau misalnya ada kasus di sekolah nih Bun tentang guru Bunda nih, bagaimana Bunda dalam mengambil tindakan atau langsung saat itu atau ada jadwal khususnya? Ya. Biasa Bunda jarang mengambil tindakan langsung, biasanya ada jadwal khusus karena kita perlu survei ke lapangan, kita perlu berdiskusi, jadi nanti akan ada beberapa hari setelah itu atau beberapa minggu baru kita putuskan. Oh, berarti konfirmasi dulu ya Bun ya. Oke, dikomunikasikan dulu ya Bun ya. Oke, baik. Terus ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan? Siapa yang membantu Bunda dalam mengambil keputusan itu? Kalau keputusan seperti tadi kita bermusyawarah, berarti teman-teman di lingkungan kita juga ikut andil dalam keputusan tersebut. Teman-teman di sini berarti dalam artian majelis guru. Iya, benar. Sama pimpinan di atas kita. Ya. Oke. Dari semua hal yang telah Bunda sampaikan itu kan Bun, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bunda petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika itu Bun? Kalau pelajarannya mungkin lebih kedisiplinan teman-teman, terus kita bisa lebih mencari teman yang kita percayai karena itu kasus di lingkungan kita. Oke, itu ya. Jadi apanya Bun? Yang pembelajarannya itu pembelajaran kedisiplinan teman, terus mencari teman yang memang bisa dipercaya ya Bun ya. Oke, terima kasih banyak Bun atas ilmunya, sharingnya. Mudah-mudahan kami juga mendapat ilmu dari hasil pembicaraan ini. Terima kasih banyak ya. Mau pamit ya Bun. Alhamdulillah selesai tugas saya dalam mewawancarai dua kepala sekolah hebat kami dari SD Islam As-Sofa Pekanbaru dan TK Islam As-Sofa Pekanbaru dalam bilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepemimpinan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.